Di video kali ini gue pengen reaction atau ya pengen nge-share sebuah drama yang terjadi di Facebook antara wibu yang mengancam bunuh ibunya di live Facebook. Gue pengen kasih tahu tentang penyakit yang pelaku alami dan bagaimana bisa itu terjadi dari awal kalau bisa, dan ya semoga video ini bisa mengedukasi mengenai salah satu macam penyakit kejiwaan yang dimiliki di beberapa manusia. Oke, semoga video ini bermanfaat. Nah, waktu itu gua melihat drama itu awalnya sih di Facebook si pelaku PS itu. Akhirnya singkat cerita ada sebuah istilahnya sebuah pengepungan lah kalau bahasa gue, atau sebuah penggerebekan lah. Gue tahu drama ini soal penggerebekan ya dari akun Facebook ini, dan gue akan login ya ke link-link ini. Kita akan masuk ke linknya ini, link akun. Setahu gue sih udah dihapus kayaknya sama ibunya. Oke, akhirnya sudah dihapus. Ya mungkin sudah dihapus oleh ibu dan keluarganya karena untuk menyelesaikan masalah ini dan juga supaya si PS itu dapat kesehatan jiwanya dapat lebih baik lagi. Live Ciduk ini ada dua linknya. Kita akan masuk ke link yang pertama. Dia nggak ada ya, Live Ciduk. Ya ini permasalahannya ya panjang banget ya. Mungkin gua akan scroll dari atas ke bawah. Nah, ini awalnya sih dari kasus yang mereka bukan salah sih, maksudnya penyalahgunaan pengumpulan dana kitabisa.com. Gue scroll ke bawah, banyak banget. Oke, kita balik lagi. Nah, ini live istilahnya pencedukan lah. Tapi gue skip karena supaya pada intinya aja sih masalahnya. Nah, ini di menit 10 si PS ini ngamuk. Si PS berusaha nodong pada yang lain.
Terus skip aja kali ya. Nah, ini kayak mulai ada tangkap oleh Pak Polisi. Ya sih udah mulai, PS ini udah mau dibawa. Nah ini video si PS ini di proses sama pantai sosial sepertinya. Ini masih dinasihati oleh dari pihak panti sosial sepertinya. Ini proses penjelasan, bukan proses sih, ini penjelasan dari pihak keluarga si PS pada teman-teman yang silaturahmi ke sana. Ini sih itu aja sih pembahasannya ya, mungkin kita akan langsung ke video gue selanjutnya kali ya, tentang reaction dan sebenarnya apa sih yang harus kita kasih solusi mengenai orang-orang yang memiliki jiwa yang tidak sehat ini. Terima kasih. Thank you. Oke guys, kita udah menyaksikan video PS itu ditenangkan, dibawa ke panti supaya dia kejiwaannya lebih baik lagi. Karena kalau dibawa ke kepolisian itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru yang bermasalah ini kan bukan si PS-nya sebagai pribadi, dan juga bukan salah orang tuanya mendidik si PS, karena ini masalah kejiwaan si PS. Si PS ini sebelum tahun 2020 ini, dia katanya sih sempat buat kehebohan lah tahun 2019. Katanya si PS ini butuh dana untuk dia ke psikiater, untuk konsultasi ke psikiater. Akhirnya ada relawan yang rela lah supaya ya si PS bisa ke psikiater. Akhirnya para relawan ini menggalang dana di platform kitabisa.com. Akhirnya terkumpullah dana sekitar 3 juta sekian.
setelah dana sebesar 3 juta sekian itu sudah terkumpul dari si para relawan ini atau para orang baik-baik ini, akhirnya uang sekitar 3 juta sekian itu diberikanlah ke si PS ini. Akhirnya uang hasil dari penggalangan dana yang sebesar 3 juta itu disalahgunakan oleh si PS. Akhirnya uang 3 jutaan itu akhirnya dibelikan laptop oleh si PS. Akhirnya ya udah si PS ini intinya aja dibully habis-habisan oleh netizen. Nah, lanjutnya tahun 2020 beberapa hari yang lalu si PS buat ulah lagi. Dia live di Facebook, ngomong-ngomong nggak jelas lah. Live di Facebook, akhirnya dia mengancam om dan ibunya. Pengancaman tersebut menggunakan pisau. Pisau itu ditodong, kan kalau ya sesuai dengan video tadi lah, mengancam dengan pisau. Akhirnya netizen berkumpul lah supaya menggerebek rumah dia. Akhirnya setelah para netizen ini berencana menggerebek rumah si PS, akhirnya silaturahmi dulu dengan ibunya. Akhirnya ibunya menjelaskan bahwa memang kesehatan jiwa si PS ini bermasalah. Akhirnya ya saudara video lagi ya diamankan untuk dibawa ke panti lah kayak gitu, panti atau di rumah sakit kalau nggak salah, lupa, karena Facebook si PS itu sudah dihapus oleh ibunya. Akhirnya kesehatan jiwa PS kalau nggak salah tuh, seingat gue sempat baca F22 kalau nggak salah, kategori kesehatan jiwa si PS itu F22. Nah, pesan moral dari gue sih, si PS itu memang katanya si korban broken home pertama. Yang kedua, tekanan ekonomi. Yang ketiga, kayaknya sih kehidupan sosial dia tidak mendukung dia, dalam arti sepertinya teman dan sahabat pun kayaknya dia tidak punya. Kalaupun dia punya teman, sepertinya teman dia tidak mendukung dia supaya jiwanya sembuh. Kalau boleh gue mengiris satu-satu permasalahannya. Yang pertama adalah broken home. Gimana? Selama kalau gue boleh komentar sedikit, selama 32 tahun sekian gue tuh tidak punya bapak lah kayak gitu. Dan gue anak tunggal, dan alhamdulillah ibu gue tidak menikah demi untuk merawat gue. Tapi banyak yang bilang, memberikan stigma bahwa anak tunggal itu manja, men. Anak tunggal itu manja, anak tunggal itu tidak bisa apa-apa. Iya, itu tidak salah, tapi juga nggak benar, karena anak tunggal itu secara kejiwaan, asal lo semua tahu, itu anak tunggal membentuk jiwa dia sendiri, membentuk passion dia sendiri, membentuk karakter dia sendiri. Dan kalau yang lain itu memberikan stigma dan dapat seperti itu, sama aja sama aja lu atau orang-orang itu membentuk karakter anak tunggal ini sesuai dengan kemauan mereka. Kayak gini, misalkan kalau gue saya kasih contoh sedikit. Pada saat SD, gue boleh dibilang secara akademis goblok lah. Dan dari SD sampai kuliah, gue berusaha sendiri untuk mengejar nilai gue supaya lebih baik lah di rapor dan di IPK gue. Oke lah, pada saat SMA, itu nilai gue lebih baik karena ada yang bantu gue. Tapi overall 90% gue membangun karakter gue dan nilai akademis gue sendiri. Akhirnya singkat cerita, ke dunia kerja gue juga sendiri, walaupun memang gue akui skill gue itu nggak sehebat yang lain, tapi setengahnya passion dan gue berusaha memberikan effort lebih dalam dunia kerja gue. Komunikasi itu penting sih. Kayak misalnya gini, gue dari rumah itu jam 5 pagi naik busway ke kantor buat bantu kegiatan di kantor. Sampai kantor sekitar jam 7 pagi. Akhirnya setelah kegiatan itu selesai, gue itu ditinggal,
Akhirnya gue pulang sendiri, gue bawa barang itu sebagian besar gue sendiri, dan akhirnya mereka tidak ada permintaan maaf atau bilang, Pak maaf ya Pak kita tinggal, sorry nggak bilang-bilang, lupa. Oke lah lupa. Kalaupun mereka bilang, tapi kejadian itu sampai 2 kali, gue keselnya. Gue berangkat subuh, yang lain datang siang, seakan-akan gue itu kayak monyet dan mereka manusia. Seharusnya kalau mereka manusia, mereka men-treat orang lain itu sebagai manusia kayak gitu. Sorry Fa, gini-gini. Sorry Fa, gue ngajak dinas karena gini. Sorry Fa, gue tinggal karena gini. Nggak ada pembicaraan sama sekali itu kayak tahun kemarin. Oke lah, kayak sih udah singkat aja lah curhat gue itu. Intinya aja, kita tanpa kita sadar kita meng-create karakter orang lain, kita meng-create pribadi orang lain. Seharusnya kita menuntun dia mengejar cita-cita dia, mengejar mimpi dia, mendukung dia supaya dapatkan cita-cita dia, mendukung dia supaya dia dapat mengejar mimpi dia, mendukung dia supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik, bukan menciptakan pribadi orang itu sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya ya jadilah seperti masalah PS ini semua salah semuanya. Dari pihak orang tua sudah berusaha membiayai dan mendidik si PS ini. Tapi dari segi broken home, katanya bapaknya tidak peduli dengan si PS. Oke lah soal broken home. Kita balik ke poin kedua. Soal kalau nggak salah tadi gue bilang soal tekanan ekonomi. Kalau tekanan ekonomi mungkin tekanan ekonomi gue kurang jauh dulu kayak PS aja dulu seumuran dia. Oke, kita ke poin selanjutnya, poin nomor 3, yaitu tekanan kehidupan sosial dia. Nah ini kembali lagi seperti curang gue tadi. Kalau misalkan lo itu ngobrol komunikasi baik dengan orang lain, lo sebagai manusia men-treat orang lain juga selayaknya manusia, ya otomatis orang itu yang lo lihat di mata lo itu ya akan menjadi manusia seutuhnya. Kalau misalnya lo komunikasi tidak baik dan lo kayaknya melihat dan men-treat orang itu kayak monyet, ya udah orang itu kan jadi monyet. Minimal lu ngajak ngobrol, lo kenapa kok kayak gini, lo kenapa jadi perokok, lo kenapa begitu, kayak gitu. Akhirnya ya muncullah kasus seperti ini. Kalau misalkan kita tidak men-treat orang lain selayaknya manusia, akan muncul kasus masalah PS yang pelaku PS yang lainnya kayak gitu. Jadi ya please lah kita peduli terhadap sesama. Kalaupun lo tidak bisa men-treat orang lain selayaknya manusia seutuhnya, minimal lo itu jangan membuli orang lain, jangan mengecap orang lain. Kalaupun lo tidak bisa men-treat dengan baik, tidak bisa mengecap orang itu dengan cara yang baik, ya udah lo diem aja, nggak masalah. Gue juga tidak masalah tidak punya teman. Contohnya begini. Ketika gue bekerja di kantor, gue secara profesional, gue harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi gue. Tapi ketika selangkah gue keluar dari kantor itu, sedetik gue selesai dari jam kerja, otomatis itu bukan masalah profesionalitas loh, itu sudah masalah pribadi. Walaupun memang terkadang kerjaan harus datang tiba-tiba gitu. Tapi ya namanya juga profesionalitas bukan hanya soal bekerja dengan baik, tapi juga harus punya hubungan pribadi yang baik. Karena profesionalitas dan pribadi itu punya benang tipis. Walaupun benang tipis itu bisa kita slice secara cantik antara profesionalitas kerja dengan pribadi. Ya sih itu aja sih. Gue cukup prihatin dengan kasus PS ini. Thank you udah nonton. Please like dan subscribe channel gue, karena like dan subscribe lo itu sangat berarti buat gue. Adalah sebuah like dan subscribe itu sebuah simbol dukungan buat gue selalu
untuk berjuang beli susu dan popok anak gue. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.